Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Maros di mana 70 orang tim SAR gabungan terjun melakukan pencarian dua bocah tenggelam di Sungai Desa Pucak. Sebanyak 70 orang tim SAR gabungan turun melakukan pencarian dua anak yang tenggelam di Sungai Dusun Puncak, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan oleh Komandan Tim Basarnas Sulsel, Nasaruddin, Rabu 12 Januari 2022. Tim SAR terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Damkar, Kota Makassar, Unhas, SAR UNM, Pramuka, BPBD Maros, potensi SAR lainnya. Ia mengatakan pencarian korban telah dilakukan sejak Selasa siang 11 Januari 2021, namun sempat dihentikan pukul 19.00 WITA karena kondisi yang sudah gelap. Pencarian kembali dilanjutkan tepat pukul 7.00 WITA. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Selamat siang, Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana dengan kronologi hilangnya dua balita di Sungai Desa Pucak, Kabupaten Maros? Baik, Tribuners, kabar tenggelamnya dua bocah di Dusun Puncak, Desa Pucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membawa duka tersendiri bagi pihak keluarga. Bagaimana tidak, keduanya ini masih berusia sangat kecil, Tribuners. Korban pertama, Zakir, masih berusia 4 tahun, sementara korban kedua, yakni Faiz, baru berusia 5 tahun. Nah, kronologinya ini bermula ketika Zakir dan juga neneknya datang ingin mengambil sayuran di perkebunan yang berlokasi di dekat rumah Faiz, Tribuners. Namun karena neneknya ini tidak mengizinkan Zakir untuk ikut bersamanya dan memintanya untuk menunggunya di rumah tantenya, yakni Ibu Faiz. Namun bukannya mendengarkan perintah neneknya, Zakir ini malah mengajak Faiz untuk bermain di bantaran sungai, Tribuners. Kemudian setelah neneknya pulang ke rumah menyadari bahwa cucunya ini sudah tidak ada, ia pun langsung melakukan pencarian di rumah-rumah tetangga dan juga lokasi di mana kedua anak ini sering bermain. Namun setelah pencarian yang cukup lama, ia pun tidak menemukan cucunya dan meminta warga untuk membantunya mencari di area sungai. Namun betapa terkejutnya ia ketika ia menemukan tumpukan kerang biri-biri, sendal, dan juga jejak kaki. Ia pun menduga bahwa kedua cucunya ini tenggelam dan terseret arus karena memang lokasi kejadian ini adalah sebuah sungai di mana arusnya sangat deras sekali, Tribuners. Bahkan orang dewasa ini bisa terseret arus jika berada di sungai tersebut. Bagaimana proses pencarian korban dan berapa jumlah personel tim SAR gabungan yang diturunkan? Baik, Tribuners, untuk jumlah personel yang diturunkan itu ada 70 orang. Pencarian pada hari pertama, hari Selasa, itu dimulai sejak siang, kemudian sempat dihentikan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan kembali keesokan harinya pada pukul 7 pagi dan memperluas area pencarian menjadi radius 5 km. Pencarian baru membuahkan hasil pada pukul 11.45, di mana korban pertama, Zakir, yang berusia 4 tahun, berhasil ditemukan. Tak lama kemudian, korban kedua, Faiz, juga ditemukan tepat pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagaimana kondisi korban saat ditemukan, rekan Nurul? Baik, untuk korban pertama yang ditemukan pada pukul 11.45, ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, terjepit di batu dengan kedalaman 2 meter, dan ini badannya sudah cukup membengkak seperti itu, Tribuners, dan juga sudah mengeluarkan bau. Kemudian begitu pula dengan ini korban pertama ditemukan 200 meter dari titik awal di mana korban dinyatakan hilang. Untuk korban kedua ini ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan korban pertama, hanya berjarak sekitar 10 meter. Nah, berbeda dengan korban pertama, korban kedua ini ditemukan dalam kondisi sudah mengambang, Tribuners, dan ini juga tubuhnya sudah ditemukan sudah meninggal dunia dan kondisi tubuhnya itu sudah membengkak. Keduanya kemudian dievakuasi menggunakan kapal karet dan dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pembersihan dan kemudian dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum.
Ya, baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Komandan Tim Basarnas Sulawesi Selatan, ada Bapak Nasaruddin. Berikut liputannya. Pak, seperti apa proses pencarian tadi Pak ini? Baik, untuk proses pencarian hari ini kita mulai dari jam 7.00 pagi. Untuk korban pertama, alhamdulillah kita temukan pada pukul 11.45 sekitar 200 meter dari lokasi titik duga korban tenggelam. Korban kedua Pak? Untuk korban kedua ditemukan pada pukul 13.05, jaraknya kurang lebih 10 meter dari ditemukan korban pertama. Pak, posisi korban saat ditemukan Pak, apakah dia berada di dasar sungai atau di mana? Oke, baik, untuk korban pertama ditemukan oleh tim penyelam, tim SAR gabungan. Posisinya dia terjepit batu, sedangkan untuk korban kedua ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat setempat yang membantu. Kondisinya sudah agak mengapung. Pak, kondisi kedua korban saat ditemukan meninggal dunia. Untuk lebih tepatnya itu dari pihak dokter, tapi dari kasat mata kondisinya meninggal dunia. Pak, berapa orang yang dikerahkan Pak? Untuk tim SAR gabungan jumlah personil itu ada sekitar 70 orang. Terdiri dari siapa saja Pak? Tim SAR gabungan ada dari Basarnas, TNI Polri, dari Damkar Kota Makassar, dari SAR Unhas, SAR Unem, SAR Pramuka, BPBD Maros, Pramuka, dan potensi SAR lainnya. Pak, proses pencarian Pak, selama proses pencarian Pak dilakukan dengan menyisir sungai sepanjang berapa meter sih Pak? Berapa lama? Oke, untuk proses pencariannya sejak korban dilaporkan ataupun diketahui hilang, itu tim SAR gabungan sudah melakukan sejak kemarin. Tim SAR gabungan yang ada di lokasi sudah melakukan sampai sore hari kemarin. Sedangkan untuk hari ini kita mulai dari jam 7 sampai jam 13.05 sampai korban kedua ditemukan tadi. Untuk metode pencarian, teknik pencarian itu melakukan teknik penyelaman, penyisiran dengan menggunakan perahu karet, dan melakukan penyisiran di sepanjang sisi kiri kanan sungai. Itu sejauh berapa Pak dari lokasi kejadian? Sekitar 5 kilo. 5 kilo. Oke. Pak, Nasaruddin Pak ya? Apa dan tim? Pak, kendala yang dihadapi dalam proses pencarian apa Pak? Baik, untuk kendala arus sungai yang cukup deras. Yang kedua, air yang keruh ditambah dengan bebatuan sungai yang cukup besar dan licin. Oke, siapa? Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan tim Basarnas Sulawesi Selatan. Ada Bapak Nasaruddin dan terima kasih rekan Nurul Hidayah yang langsung melaporkan dari Kabupaten Maros untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.